Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Bapak akan menjelaskan tentang sudut keliling menghadap diameter. Di sini ada sebuah gambar lingkaran dengan titik pusatnya di titik O. Besar setiap sudut keliling yang menghadap diameter adalah 90 derajat. Misalkan di sini ada sudut PQR. Sudut PQR ini menghadap diameter PR. Maka sudut PQR sama dengan 90 derajat. Kemudian berikutnya sudut PSR menghadap diameter PR. Maka sudut PSR sama dengan 90 derajat. Kemudian sudut PTR juga menghadap diameter PR, maka sudut PTR sama dengan 90 derajat. Contoh soalnya di sini, jika besar sudut PQR sama dengan 60 derajat, tentukan sudut QPR. Jadi PQR-nya di sini 60 derajat. Kita disuruh menentukan sudut QPR yang ini di sini. Jawab. Sudut QPR ditambah sudut PRQ ditambah sudut PQR sama dengan 180 derajat. Ini adalah besar sudut, jumlah besar sudut segitiga sama dengan 180 derajat. Jadi sudut QPR ditambah sudut PRQ ditambah sudut PQR sama dengan 180 derajat. Nah, sudut QPR ditambah 90 derajat, ini sudut PRQ-nya. Di sini 90. PRQ 90, PQR-nya 60. Nah, ini yang diketahui 60. Jadi yang diketahui itu PRQ dan PQR. Sudut PRQ ini sudut keliling yang menghadap diameter. Jadi di sini 90. Nah, yang ini 60. Jadi sudut QPR ditambah 90 derajat ditambah 60 derajat sama dengan 180 derajat. Sudut QPR ditambah 150 sama dengan 180 derajat. Sudut QPR sama dengan 180 dikurangi 150 derajat sama dengan 30 derajat. Jadi sudut QPR sama dengan 30 derajat. Nah, berikut latihan soal. Bapak di sini menyediakan 6 soal dengan model yang berbeda-beda tentang sudut keliling menghadap diameter. Nah, pembahasannya. Nah, nomor 1 di sini, tentukan besar sudut PRQ. PRQ itu yang ini. Yang diketahui adalah PQR. PQR-nya di sini adalah 39 derajat. Jawab. Jadi, sudut PRQ ini yang ditanyakan, sudut PRQ ditambah sudut QPR ditambah sudut PQR sama dengan 180. Sudut PRQ ditambah 90, yang ini QPR ditambah 39 derajat sama dengan 180 derajat. Jadi di sini 39 derajat, yang ini 90 derajat karena menghadap diameter. Nah, ini sudut keliling yang menghadap diameter. Sama dengan sudut PRQ ditambah 129 sama dengan 180 derajat. Sudut PRQ sama dengan 180 derajat dikurangi 129 sama dengan 51 derajat. Kemudian contoh yang nomor 2. Tentukan besar sudut DFE, yang ini. Sudut DFE ditambah sudut DEF ditambah sudut EDF sama dengan 180 derajat. Sudut DFE ditambah 90 derajat ditambah 56 derajat sama dengan 180 derajat.
Sudut DFE ditambah 146 sama dengan 180 derajat. Sudut DFE sama dengan 180 derajat dikurangi 146 derajat sama dengan 34 derajat. Contoh yang nomor 3. Tentukan besar sudut LJK dan sudut JKL. LJK itu yang ini dan JKL yang ini. Nah, kalau ada model soal seperti ini, di sini diketahui LJK-nya 5A, JKL-nya 4A. Kita hitung dulu nilai A-nya. Dengan cara sama dengan yang sebelumnya. Sudut LJK ditambah sudut JKL ditambah sudut JLK sama dengan 180 derajat. Sudut LJK yang ini 5A ditambah JKL-nya 4A ditambah JLK-nya. JLK di sini adalah 90 derajat sama dengan 180 derajat. 5A ditambah 4A sama dengan 9A. 9A ditambah 90 derajat sama dengan 180 derajat. 9A sama dengan 180 derajat dikurangi 90, dikurangi yang ini. 9A sama dengan 90 derajat, maka A sama dengan 90 derajat dibagi 9, maka A sama dengan 10 derajat. Setelah kita menemukan A, baru kita bisa menentukan sudut LJK dan JKL. Sudut LJK sama dengan 5A. Ini kan 5A. 5A itu artinya 5 kali A, dengan A-nya ini sama dengan 10. Jadi sama dengan 5 kali 10 derajat sama dengan 50 derajat. Kemudian sudut JKL itu sama dengan 4A. 4A itu sama dengan 4 kali 10 derajat sama dengan 40 derajat. Kemudian kita lanjut yang nomor 4. Tentukan sudut CAB dan sudut ABC. CAB sama dengan yang sebelumnya. Kita menentukan nilai A-nya dulu. Jawab. Sudut CAB ditambah sudut ABC ditambah sudut ACB sama dengan 180 derajat. CAB-nya adalah 4A, ABC-nya adalah 6A, kemudian ACB sama dengan siku-siku atau 90 derajat. 4A ditambah 6A sama dengan 10A ditambah 90 derajat sama dengan 180 derajat. 10A sama dengan 180 derajat dikurangi 90 derajat. Maka 10A sama dengan 90 derajat dan A sama dengan 90 derajat dibagi 10 sama dengan 9 derajat. Setelah kita menemukan A, baru kita bisa menemukan sudut CAB dan ABC. Sudut CAB-nya di sini diketahui 4A. Dengan A-nya sama dengan 9 derajat. Berarti di sini 4 kali 9 sama dengan 36 derajat. Kemudian sudut ABC, ABC-nya di sini adalah 6A. Sudut ABC sama dengan 6A sama dengan 6 kali 9 sama dengan 54 derajat. Kemudian kita masuk pada contoh soal, latihan soal yang nomor 5. Tentukan sudut besar sudut PQS berarti yang ini, dan sudut POQ. POQ-nya adalah sudut pusat. Untuk menentukan sudut PQS sama dengan yang sebelumnya, sudut PQS sama dengan sudut SPQ ditambah sudut PSG sama dengan 180 derajat. Sudut PQS ditambah 90 derajat ditambah 40 derajat yang ini. Nah, SPQ-nya itu ini. Jadi, ini 90 derajat ditambah 40 derajat sama dengan 180 derajat. Sudut PQS ditambah 130 derajat sama dengan 180 derajat.
dan sudut PQS sama dengan 180 derajat dikurangi 130 derajat, sudut PQS sama dengan 50 derajat. PQS sudah ketemu 50 di sini. Nah, kemudian kita menghitung sudut POQ atau sudut pusatnya. Nah, sudut POQ ini sama dengan 2 kali sudut PSG. Kenapa? Karena POQ ini menghadap busur PQ dan sudut PSG juga menghadap busur PQ. Maka berlaku sudut pusat sama dengan 2 kali sudut keliling, atau sudut POQ sama dengan 2 kali sudut PSG. Sama dengan 2 kali 40 derajat sama dengan 80 derajat. Kemudian soal yang terakhir yang nomor 6, tentukan besar sudut COA dan sudut ADC. Jawab, sudut COA ini adalah sudut pusat dan di sini diketahui sudut keliling ada 30 derajat. Nah, sudut COA sama dengan 2 kali sudut ABC. Kenapa? Karena sudut COA dan sudut ABC sama-sama menghadap busur CA atau AC. Sama dengan 2 kali 30 derajat, sama dengan 60 derajat. Kemudian yang terakhir adalah sudut ADC. Nah, ADC di sini sama dengan sudut ABC, yaitu 30 derajat. Kenapa? Alasannya karena menghadap busur yang sama. Sudut ABC ini menghadap busur CA. Sudut ADC, sudut keliling ADC menghadap busur CA juga. Jadi di sini sudut ADC sama dengan sudut ABC, sama dengan 30 derajat. Karena sudut keliling yang menghadap busur yang sama. Demikianlah pembahasan Bapak tentang materi sudut keliling menghadap diameter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.